是吧？suaranya很jelas。好，欢迎大家参加今天的回答问题节目。Ya, selamat mengikuti program menjawab hari ini。大家都好吗？Apa kabar teman-teman semua？大家今天下午都在哪儿？在家呢，还是在公司？大家可以在评论区和我交流。Ya, teman-teman, apa kabar? Teman-teman nih posisi sore ini di rumah atau di kantor atau di tempat kerja. Teman-teman boleh respon ya di kolom chat ya. Baik, sambil saya share dulu yang seperti biasa untuk kita menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. OK，好，我看一下大家给我写了什么呀？Saya coba bagian chattingan untuk melihat chattingannya teman-teman.好，今天呢，有谁已经参加了我们的班hari ini yang sudah bergabung ada Pak Amin, oke jelas ya Pak ya. Ada Ibu Lina, 清楚了. Oke, ada Ibu Shi Suqiu, jelas ya. Ibu Shirley, ya, 谢谢大家的反应 ya. Terima kasih untuk responnya. Ada dari Pak Andreas. 老师晚上好，我们没有意识到时间过得很快。Ya, jadi Pak Andreas chatting pakai huruf Mandarin ya sekarang ya. Nin Pak Andreas ya. Terima kasih Pak udah pakai huruf Mandarin. Nah, terus Pak Andreas mengatakan bahwa kita nggak menyangka ya, jadi nggak berasa gitu ya, 没有意识到时间过得很快，waktu berlalu dengan begitu cepat。从明天开始，我们将庆祝中国最重要的传统节日之一——清明节 ya. Dari besok mulai ya, mulai besok kita akan merayakan salah satu festival tradisional ya, yang sangat terkenal dan juga paling penting di China, di budaya Tionghoa ya sebenarnya, yaitu Qimingje atau teman-teman kenal dengan Cengbeng. Nah, teman-teman tadi saya kepikir dan keingat Jumat ini mungkin kita adakan special event gitu ya, membahas tentang Qimingje. Karena biasanya kalau teman-teman yang bisa ikut Jumat itu lebih rame. Jadi saya pikir eh, materi kita ganti jadi special event ya. Jadi spesial kita akan membahas tentang semua yang berkaitan dengan Qimingje, termasuk eh, sejarahnya, termasuk mungkin puisi yang terkenal ya, yang apa kalau misalnya teman-teman belajar sastra Mandarin, harusnya puisi atau pantun tersebut dikenalkan karena puisi itu terkenal juga di dinasti Tang ya. Jadi nanti kita akan bahas di hari Jumat. Tadi barusan saya keingat ya, jadi besok kita eh, sama-sama yang dalam tradisi Tionghoa kita akan merayakan Cengbeng atau Qimingje. Nah, nanti kita akan bahas ya tradisinya, asal-usulnya di hari Jumat ya di kelas kita. Oke, iya benar Pak Andreas ya. Besok kita sama-sama yang apa namanya suku Tionghoa akan merayakan namanya Qimingje atau Cengbeng. Oke, ada Bu Yemi yang juga sudah hadir jelas ya Bu ya. Terus ada Bu Lina, 老师、班长和同学们，下午好Bu，谢谢您。再来是Pak Andreas ya, ini kalimat kedua. Tadi kalimat pertama ya. Saya bacakan lagi. 据我记忆, oke, berdasarkan ingatan saya, kata Pak Andreas ya. 扫墓是为了表达对祖先的敬意，为祖先扫墓祈祷，供奉祭品. Jadi jadi salah satu tradisi yang khas di Festival Cengbeng adalah kita ziarah kubur ya. Nah, kalau ziarah kubur
bahasa Mandarinnya saumu. Saumu itu sebenarnya kalau kita artikan satu-satu huruf, sau itu artinya menyapu ya, mu itu adalah makam atau kuburan. Ya, jadi intinya sebenarnya di situ adalah bersih-bersihin kuburan karena udah setahun yang lalu ya. Jadi eh, tiap kali cengbeng biasanya kita rapi-rapiin lagi ya, bersih-bersihin. Mungkin ada rumput-rumput dan segala macamnya. Kemudian eh, makna yang terkandung ya, ini saya translate juga dari kalimatnya Pak Andreas ya. Makna yang terkandung adalah eh, makna yang terkandung adalah kita eh, mengenang kembali leluhur ya, mengingat kembali kita asal usulnya dari mana ya, karena nggak ada leluhur, nggak ada kita. Terus kita bawain beberapa barang persembahan gitu ya. Terus saya lanjut ya kalimat berikutnya ya. 但我们大多数人并不知道这个节日的历史背景。老师可以给我们讲讲故事吗？谢谢。可以的，可以的ya. Jadi kata Pak Andreas banyak sekali orang-orang yang tidak tahu cerita asal usul dari Cengbeng. Jadi Pak Andreas minta saya untuk menceritakan ceritanya. Boleh, boleh Pak ya. Jadi kita akan atur yang tadi saya bahas ya. Saya tadi kepikir baru baru kasih tahu Pancang tadi ya, bahwa kita adakan namanya special topik gitu ya tentang Qingming Jie. Ya benar. Anak muda mungkin taunya Cengbeng ziarah kubur gitu ya. Tapi sebenarnya memang ada cerita di balik itu ya, di balik itu dan eh, kita paketin ya lengkapnya nanti di hari Jumat ya. Jadi biar nanti rekaman hari Jumat itu full gitu ya, satu edisi semuanya tentang Qingming Jie, homa. Ya, jadi pastikan teman-teman ikut ya sesinya di hari Jumat ini. Kemudian saya lanjut dulu ya. Ada Ibu Shi Suqiu Zaijia. Oke, Zaijia itu pinginnya adalah pakai Z ya, Bu. Jadi Zai Jia. Nah, em, mungkin masih ragu gitu ya, masih bingung. Aduh, ini pakai Z, pakai C, atau pakai J gitu ya. Nanti boleh ulang kembali, nggak apa-apa patokan pininya. Tapi lewat ini nggak apa-apa ya. Jadi walaupun keliru, sebenarnya kita boleh banyak belajar. Ya, menurut saya kayak gitu. Saya juga sering belajar dari kesalahan ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut saya tidak perlu merasa, aduh saya salah gitu ya nggak enak. Nggak apa-apa, justru kita banyak belajar dari kesalahan ya. Nah kalau misalnya kita sudah benar semua ya, eh, apa namanya, sudah perfect gitu ya. Oke, nah jadi Caija, nah kalau misalnya saya boleh reminder teman-teman semua, mungkin sebenarnya juga banyak yang masih ragu gitu ya. Caija, saya tahu sih cara ngomongnya, tapi ketika mau nulisin ke pinyin itu agak ragu. Jadi patokan cai, cai, teman-teman boleh respon saya juga ya. Cai itu ada angin apa enggak? Nggak ada ya, bersih ya. Jadi kalau nggak ada angin, dia udah pasti pakai Z atau ZH gitu. Ya, jadi kalau bunyinya nih, bunyi vokalnya AI gitu ya. I, au, terus ada O, ya. Ini begitu beginian, ya. Masih ada yang lain ya, tapi saya nggak sebutin detail supaya nggak panjang. Ini ada I, zai, oh I, terus au misalnya zhao, terus misalnya o misalnya zou. Oh ada eh, vokal yang begini, maka dia konsonannya pasti yang ini loh, Z, ZH, sorry, Z, C, S, terus ZH, CH, SH, sama R. Pasti pasangannya begini. Jadi teman-teman kalau lagi belajar pingin, lagi dengerin rekaman saya, hal-hal begini itu dikasih notes. Jadi teman-teman catat. Nanti pas mau buka, jadi ada ringkasannya, oh begini gitu. Jadi nggak perlu dengar ulang lagi rekaman, maksud saya gitu ya. Tapi kalau belum dapat poin intinya, ya sudah dengerin ulang. Tapi kalau udah dapat poin intinya, dibikin beginian. Jadi kayak catatan kecil ya. Catatan kecil, oh iya, jadi saya dengerin dulu, atau saya
mau ngomongnya ada vokal I, au, sama o. Oh, berarti pilihannya saya ini. Nah, begitu ini udah, sekarang berikutnya, ini kan langkah pertama. Langkah kedua adalah cukup dengerin apakah dia ada angin apa enggak gitu ya. Kalau ada angin, berarti pakainya yang bawah. Yang bawah itu maksudnya gini, yang biru, berarti ada angin. Kalau nggak ada angin, bersih, berarti pakainya yang kotak. Ya, Z sama ZH. Kalau C sama CH. Oke. Kalau H itu memang agak tricky. Tricky itu maksudnya karena dia lidahnya diangkat kan. Jadi kadang-kadang teman-teman agak kesulitan. It's okay, itu masih oke. Maksudnya masih oke artinya kita kadang-kadang terbiasa nulis jadi tahu ini H, ini pakai H apa enggak. Artinya 翘舌音 atau 平舌音gitu ya. 翘舌音 itu pakai H, lidahnya diangkat. Kalau nggak ada H berarti lidahnya nggak diangkat ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bilang cai, oke, bersih berarti pakai yang kotak ya teman-teman ya. Nah, terus cai, lidah saya sebenarnya datar misalnya contoh, atau kita baca selama ini juga datar. Berarti, oh saya tahu nih, berarti pakai ZAI, tinggal nada cai, nada 4 ya. Berikutnya cia, ini juga sama. Mungkin teman-teman ragu, ini pakai pakai Z, pakai C atau pakai J ya, gitu ya. Nah, eh persis caranya kayak tadi gitu ya. Sama, langkah pertama teman-teman perlu mengidentifikasi vokalnya apa gitu. Vokalnya apa teman-teman? Iya, terus vokal ada yo, vokalnya yang ada i depan. Saya nggak terusin terlalu banyak ya. Nanti biar apa namanya teman-teman lihat lagi bahan ing. Nah begitu ketemu vokalnya ya, yo, ing, maka dia pasti pasangannya J, Q atau X. Maksud saya ini basic. Kalau teman-teman merasa masih kesulitan, tapi sebenarnya dia ada pola. Itu yang saya bilang sebenarnya. Oke, orang boleh bilang kok kayak sulit ya. Z apa Z J atau C H atau C gitu ya. Tapi sebenarnya ada apa sih? Ada pola yang kita bisa ambil. Nah, kalau misalnya Cia, oh lo I A ya. Kalau I A berarti pasangan eh, konsonannya adalah J Q X. Nah, tinggal kita lihat Cia kan Q dia bacanya ada angin. Kalau X bacanya kan S gitu ya. Nah, berarti pasti pasangannya JIA. Nah, ada satu, Cia. Gitu sih teman-teman ya. Jadi teman-teman yang eh, boleh respon juga, yang belum pernah dengar rekaman Hanyu Pinyin saya yang jelasin seperti ini, boleh ketik angka 1. Jadi saya cek juga ya, hari ini yang hadir, saya mau lihat yang belum pernah sama sekali dengerin sesi yang kayak gitu. Saya sarankan rekamannya ada, teman-teman dengerin supaya belajar Hanyu Pinginnya apa ya teman-teman nggak merasa kesulitan. Di situ tuh benar-benar ada patokan ya. Kalau misalnya dirasa perlu eh, misalnya teman-teman merasa lo tuh perlu direview, eh, saya pengen maksudnya kita semua pengen mereview lagi untuk mengulang lagi gitu ya. Ya nggak apa-apa, kita boleh maksudnya lakukan satu sesi khusus gitu ya. Karena saya dengan senang hati, banyak orang udah belajar-belajar, dia balik lagi ke Hanyu Pinyin. Nah, saya nggak mau. Saya berharap teman-teman benar-benar pondasinya itu bagus gitu ya. Jadi nggak balik-balik lagi. Nah, begitu udah satu pola, teman-teman udah paham, itu harusnya nggak balik-balik lagi. Kecuali teman-teman lepas di tengah jalan. Lepas di tengah jalan tuh kayak naik sepeda, udah sampai pertengahan, teman-teman nggak mendayung lagi gitu ya, artinya nggak belajar lagi, itu akan turun memang. Tapi kalau selama teman-teman lanjutin gitu ya, itu nggak akan turun harusnya sampai satu titik namanya mengakar. Kalau mengakar itu dia tidak akan lupa lagi. Ya, tapi belum sampai titik akar, jangan berhenti. Itu sih kalau saya perhatikan berdasarkan pengalaman pribadi saya ya teman-teman ya. Itu. Jadi teman-teman sangat penting si Hanyu Pinyin itu spellingnya benar supaya ke depan-depannya oke. Karena teman-teman perlu untuk ketik huruf Mandarin dan hal-hal yang lainnya. Ya, jadi jangan balik lagi. Karena saya dulu waktu masih ngajar ya, waktu masih guru, eh, kan dapat murid, mereka suka curhatnya,
saya udah pernah belajar loh sampai Hanzi. Sekarang saya balik lagi untuk belajar pinyin karena belum beres. Nah, jadi saya nggak mau teman-teman bolak-balik, jangan gitu ya. Ya, kayak kita dayung sepeda naik ke atas gitu, makin tinggi, makin belajar yang lebih lagi karena masih banyak hal yang bisa dipelajari gitu ya. Oke, 谢谢 Ibu Shi Suqiu. Kemudian saya lanjut ya, ada Kiki di rumah. Oke, 在家 ya. Terus ada Ibu Jen, 在家. Ibu Lina, ah, nggak ada suara. Suara saya aman? Saya baru baca, Bu. Suara saya aman, aman. Aman ya, oke baik. Bu Lina mungkin tadi device-nya atau mungkin koneksi sinyal ya. Saya kaget ya udah ngomong apa lama tapi saya baru baca nggak ada suara. Oke, ini saya lihat banyak angka satu ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Jadi kenapa saya cross check supaya teman-teman cari rekamannya. Harusnya ada di modul satu terakhir-terakhir sebelum masuk ke modul 2 ya. Termasuk Bapak Muhammad Rizal ya, it is my first time. Jadi Bapak pertama kali ya join kelas ini ya, nggak apa-apa, is okay ya, is okay. Karena setiap sesi saya ada rekaman. Saya berharap teman-teman dengerin dari situ ya, dengerin dari situ dulu. Eh, Terus dipelajari. Memang dengerin rekaman 1,5 jam gitu ya, lumayan gitu ya. Maksudnya bagi teman-teman yang belajar sendiri gitu. Tapi percaya sama saya, dengerin dulu 2-3 kali gitu ya. Nah, terus dapetin catatan yang kayak gini, yang barusan saya tulis-tulis nih. Am, Kalau misalnya dirasa perlu, ya dirasa perlu, teman-teman masih merasa, saya kayaknya perlu, maksudnya teman-teman boleh ajukan permintaan ke Pancang. Saya dengan senang hati membahas yang namanya Hanyu Pinyin karena ini basic pondasi sih. Dan ini akan efek ke depan-depannya percaya sama saya ya. Bagi teman-teman yang udah lancar Hanyu Pinyin itu enak karena dia ketik huruf Mandarin itu keluar huruf yang dimauin. Nah, berikutnya adalah langkah berikutnya kita mengenal huruf Mandarin yang mana. Nah, kalau misalnya Hanyu Pinyin belum beres, kita mau ngetik huruf Mandarin tuh nggak keluar-keluar gitu ya. Misalnya kayak ZAI kita misalnya ketiknya CAI, dia nggak akan keluar huruf yang kita mau. Itu masalahnya ya. Jadi saya banyak dapat pertanyaan di luar juga ya teman-teman saya yang nanya, maksudnya Mandarin tuh kok sulit ya? Dia tulis sama baca beda. Iya, saya paham gitu ya. Tapi bisa dipelajari gitu ya. Jadi nggak apa-apa bagi teman-teman yang tadi ketik satu, belum pernah dengar, cari rekamannya ya, boleh tanya Pancang. Eh, Pokoknya rekaman modul satu pertemuan terakhir-terakhir sebelum masuk modul 2. Itu ada beberapa kali pertemuan deh, empat kali atau 5 kali ya, boleh dengar lagi. Nanti kalau ada kesempatan, saya aturin kelas khusus ya untuk Hanyu Pinyin. Oke, baik, saya lanjut dulu ya. Hmm, Tadi Bu Lina, oke. Terus ada Bu Nani, 老师下午好，我在公寓. Ya, oke ya, ketikan Bu Nani untuk Hanzi-nya sudah benar. Terus Ibu Su Shuqiu, tadi ketik huruf Hanzi-nya pakai ini ya Bu ya, baru dia muncul ya. Nah, perihal, misalnya kita ketik JIA gitu ya, Jia, kan dia ketik tapi nggak usah pakai nada, bener nggak? Kan kita keyboard, kita ketik JIA. Nah, dia keluar akan sederetan eh, huruf Mandarin misalnya cia, terus ada ini, terus ada cia, cia yang lain. Ini semua bacanya JIA. Nah, saya bilang ini udah beres, artinya basic Hanyu Pinyin udah beres, baru kita masuk ke yang namanya Hanzi. Nah, Hanzi banyak orang keluh, maksudnya kan saya perhatiin ya, orang tuh ngeluhnya bahasa Mandarin sulit karena nulisnya. Menurut saya, kita bersyukur di zaman teknologi begini nggak perlu nulis. Kalau misalnya teman-teman nggak harus kebutuhannya nulis ya. Nah, kalau misalnya nggak usah nulis, teman-teman begitu lagi belajar, saya udah nih kalau pinginnya udah oke. Saya mau belajar namanya Hanzi. Nah, tinggal teman-teman boleh buka textbook gitu ya. Oh, Zaijia hurufnya begini ya. Nah, saya ketik aja ZAIJIA. Dia akan keluar JIA-nya yang 1, 2, 3. Misal contoh pilihannya masih banyak di belakang. Nah, muncul misalnya ini 1, 2, 3. Nah, Cia kita tinggal kenal, oh Cia rumah
itu yang kedua gitu. Jadi nggak perlu nulis. Percaya sama saya, lama-lama dilihat, lama-lama hafal huruf Mandarinnya karena dia bentuknya image ya, bentuknya maksudnya karakter. Kalau yang jia yang pertama ini artinya tambah. Satu tambah satu, i jia i tambah. 老板再加一盘，再加一盘 bos maksudnya kita lagi di restoran gitu ya 再加一盘 yang pertama itu artinya nambah nambah satu piring lagi ya makanannya enak misalnya gitu ya. Nah, terus yang ketiga, jia ini artinya sesuatu yang bagus. Misalnya jie, jie festival. Festival yang bagus artinya festival hari baik gitu. Terus ada juga orang pakai buat nama yang nomor tiga. Ya, kayak gitu. Jadi teman-teman, ini kalau teman-teman nggak bisa nulis, tapi dengan bisa ketik ini, dia keluar. Menurut saya itu sudah terbantu 70%. Ya, tinggal oh iya saya tahu loh sih yang satu ini maksudnya apa, yang kedua ini apa, yang ketiga apa. Lama-lama kita hafal karena sering ketik. Nah, gitu ya. Jadi nggak usah nulis. Makanya teman-teman tolong sosialisasikan juga ke orang-orang yang belum tahu. Mereka berpikir, aduh Mandarin nulisnya aja udah lemes gitu. Nggak usah nulis, ketik aja ya. Dan dengan sering ketik, sering lihat, lama-lama kita tahu, oh ini huruf apa, ini huruf apa. Yang penting rajin ketik, ya rajin ketik ya. Itu, oke. Eh, hari ini, jadi Cia yang perlu dipilih adalah yang huruf kedua ya, rumah. Cia. Zai. Zai-nya yang ini. Sorry, sebentar. Oke. Zai yang ini, ya, ini Zai. Cia yang dipilih yang nomor dua ya, rumah. Kayak gitu. Ya, semoga eh, bagi teman-teman yang belum tahu gitu ya, ternyata begini merupakan kabar baik. Karena sampai hari ini pun saya masih terima pertanyaan, bukan pertanyaan sih, keluhan bahwa aduh Mandarin sulit deh karena tulisannya gitu. Menurut saya itu mindset yang ditanamkan sekian puluh generasi kayaknya. Ya, jadi yuk kita sama-sama bagi teman-teman yang sudah tahu dari saya, kita sama-sama eh, kasih satu mindset baru supaya generasi muda gitu ya, muda itu maksudnya di generasi di bawah kita itu merasa, ternyata nggak sesulit yang diomongin gitu, ada caranya, ada polanya dan bisa dipelajari gitu ya. Itu sebenarnya bermula dari kita juga, jadi kita yang perlu mengarahkan mindsetnya ini ke bawah ya. Oke, kita lanjut. Ibu Cai Taoyin di bawahnya ya. 老师您好，我在公司. Oh, Ibu lagi bekerja ya. Ibu Cai Taoyin 还在公司, masih di kantor. Nah, terus ini ada tadi ya Pak Muhammad ya, yang baru pertama kali join ya. Udah bisa ketik Hanzi ternyata ya, hebat. Oke, terus ada Ibu Deborah, Xiao Hao 老师, Xiao Hao Ibu. Terus ada Ibu Ratna Jakarta ya, 老师 Xiao Hao. Ada Ibu Shi Su Qiu ya. Jadi semangat, maksud eh, saya paham kesulitan yang dihadapin teman-teman ya. Satu lagi itu orang suka bilang nggak ada lingkungan ngomong. Ya kalau itu jujur memang saya hanya bisa bantu teman-teman, bisa oh teman-teman dengan cara banyak nonton. Tapi kalau lingkungan ngomong ini yang memang saya belum kepikir idenya. Bagaimana cara maksudnya dapetin teman ngobrol yang berbahasa Mandarin ya. Nah, tapi kalau cara belajarnya eh, jujur saya pikirin gimana sih bikin teman-teman jadi mudah, tertata, terus eh, simple gitu ya. Karena menurut saya semua ada kesulitannya, cuman tetap ada caranya, tetap ada solusinya gitu ya. Oke, jadi semoga itu membuat teman-teman jadi tercerahkan gitu ya, nggak merasa aduh kayaknya sulit gitu, tapi ada caranya kok kalau teman-teman mau. Oke, ada Bulina di bawah. 下午好，老师，我每天开车去公司，还是我每天去公司开车？哪是对的句子？谢谢老师。Oke, nah ini ada pertanyaan dari Bulina. Ini sudah ya harusnya ya. Nah, kita lanjut ya. Pertanyaan dari Bulina, Ibu, kalimat yang pertama yang benar. Cuman saya tulisin ya, karena ini kalimat basic. Jadi kalimat kedua nggak salah, cuma artinya beda, Bu. Ya, jadi saya tulisin ya. 我每天开车
开车 itu nyetir, terus baru 去公司. 我每天开车去公司. Ini artinya saya setiap hari ke kantor dengan cara nyetir. Jadi maksudnya tiap hari itu ke kantornya nyetir sendiri. Itu maksudnya. 我每天开车去公司. Ini. Ya, tapi kalau kalimat ibu yang kedua, 我每天去公司开车. Ini kebalik, Bu. Maksud ibu pasti yang ini ya. Maksudnya arti yang ibu mau tekankan pasti yang saya bintangin kan. Nah, tapi ini kalimat kedua kebalik. Jadi artinya jadi berubah ya. 我每天去公司开车. Hmm, sebentar, saya tulis dulu baru saya artikan nih. Tuh. 去公司开车. Nah, ini terbukti fokusnya manusia cuma bisa satu. Ya. Oke, saya tulisin dulu baru saya jelasin ya. Artinya otak sama mulut tuh eh, cuma boleh fokus satu. 我每天去公司开车. Kalau kalimat kedua teman-teman ada yang mau coba artiin nggak? Karena artinya berbeda gitu. Iya, kalimat kedua itu maksudnya saya tulisin ya biar teman-teman bisa dapet ya. Ini jangan dibintangin deh, sorry. Saya setiap hari ke kantor untuk menyetir. Jadi eh, apa namanya? Saya setiap hari ke kantor untuk menyetir. Beda, beda jauh banget ya. Jadi kalau misalnya ibu maksudnya saya tiap hari itu kayak saya nih, misalnya saya ke kantor tuh nyetir sendiri. Nah, maka saya akan bilang, 我每天开车去公司. Jadi saya setiap hari ke kantornya pakai nyetir, bawa mobil sendiri itu maksudnya. Misalnya ada orang tanya saya, 老师你怎么去公司? Masih ingat gak? Pertanyaannya itu adalah misalnya 你怎么去公司? Jadi kalau ada orang tanya kita gitu ya, bagaimana cara kamu ke kantor gitu ya? 你怎么去公司? Misalnya kayak saya rumahnya BSD, kantornya Sudirman. Jauh gitu ya. Biasanya orang pertama kali langsung, wow jauh gitu ya, 很远. Nah, jadi biasanya berikutnya orang akan tanya, 那你怎么去公司 gitu ya. Kamu bagaimana caranya ke kantor? Ini ya. Jadi cara kita nanyain orang, maksudnya dia pakai kendaraan apa ke kantor, maka pertanyaannya itu. Nah, begitu ditanya begitu, maka jawabannya adalah 我每天开车去公司. Saya setiap hari ini kan waktu ya. Waktu dia akan lengket, maksudnya akan bersamaan dengan subjek. Masih ingat ya pola yang saya kasih. Nah, terus cemenya bagaimana ya? Itu dijawab dengan 开车 baru 去公司. Dapat nggak poinnya teman-teman? Apa yang ditanya posisinya jangan diubah-ubah. Masih ingat? Saya selalu ngomong gitu ya. Jadi ini pertanyaan, bagaimana cara kamu ke kantor? Artinya pakai kendaraan apa? Maka jawabannya adalah 我每天开车去公司. Nah, kalau yang kalimat yang di bawah yang saya kotakin itu adalah dia setiap hari ke kantor itu untuk nyetir. Jadi mobilnya selalu taruh di kantor. Habis itu dia ke kantor baru dia lakukan pekerjaan menyetir. Sorry, dia mungkin supir atau dia memang ada pemikiran, maksudnya ada maksud tersendiri, mobilnya taruh kantor. Jadi dia tiap hari dari rumah, misalnya naik bus ke kantor, habis itu dari kantornya baru dia nyetir kemana gitu. Kayak gitu. Sampai di sini cukup jelas. Jadi kalimat yang benernya kalau ibu artinya yang eh, bagaimana cara ke kantor artinya naik apa ke kantor berarti yang atas ya Bu. Ibu Lina. Jadi kejawab teman-teman yang lain
kira-kira bisa tahu apa perbedaannya ya. Jadi kalau ini kebetulan kebalik, ada artinya. Ada yang kebalik langsung, maksudnya grammarnya salah, saya bilang salah. Tapi kebetulan ini ada artinya, jadi sekalian saya jelasin perbedaannya. Ya, ini ada yang bantu bagian link ya, ada Pancang, terus ada juga Johannes, ada juga Bu Lina ya, disertai dengan tanggalnya ya, Sisienin Ibu Lina. Jadi pastinya teman-teman kebantu ya, karena ada sesi berapa, tanggal berapa ya, Sisienin, Kak Sienin. Terima kasih juga karena saya nggak catat ya. Jadi teman-teman silakan, silakan dilihat rekaman ya. Teman-teman lihat rekaman dulu ya. Terus nanti ya seperti yang saya bilang, saya benar-benar mau bantu teman-teman bisa. Jadi kalau nanti dirasa perlu, kita adakan namanya sesi khusus Hanyu Pinyin. Jadi maksud saya teman-teman udah paham, udah ada dengar, nah baru kita bahas di kelas. Itu akan lebih enak. Artinya apa? Nggak blank sama sekali. Dan saya juga nggak bahasnya yang benar-benar basic banget. Nggak, tapi udah dilanjut dengan teman-teman ada pemahaman, muncul pertanyaan, nah itu lebih oke. Kayak tadi saya bahas kan, karena ada maksudnya oh salah nih nggak apa-apa, nah saya bahas kan enak ya, teman-teman jadi tahu oh iya ya caranya begini, lebih oke ya. Jadi itu kenapa saya minta teman-teman dengar ulang dulu rekaman kalau yang belum pernah ikut ya sesi Hanyu Pinyin. Oke, 明白了是吧, Ibu Lina? Ya, 不客气, Ibu. Jadi, ya kayak gini saya senang. Teman-teman tanyain aja karena ini penting terus kalimat-kalimat basic ya. Oke, terus ada Pak Andreas. Iya betul, Laushu, jujur saya belum bisa nulis Hanzi, tapi saya hanya tulis dengan pinyin baru keluar Hanzinya. Itu yang saya lakukan. Iya benar Pak Andreas. Dan Pak Andreas, eh, terima kasih buat feedbacknya ya. Seperti yang tadi saya maksudnya sharing ke teman-teman bahwa nggak perlu bisa nulis. Tapi dengan begini, apakah Pak Andreas sangat terbantu? Terbantu artinya jadi lebih merasa nggak sesulit yang orang bilang harus bisa nulis loh, harus bisa itu loh. Enggak sih gitu ya, karena kebutuhannya beda. Kecuali mau jadi guru ya mungkin harus nulis gitu ya. Tapi kalau misal enggak ya tinggal ketik keluar Hanzi. Menurut saya oke gitu loh. Jadi kita bisa bikin simple, kenapa harus dibikin ribet gitu ya kalau saya ya kayak gitu. Ya, oke. Terus jadi terima kasih juga ya Pak Andreas ya buat eh, feedbacknya gitu ya. Karena saya punya misi bagaimana Mandarin itu dibuat simple karena biar orang tuh yang belajar tuh nggak merasa aduh sulit terus akhirnya nggak mau belajar lagi gitu ya. Nah itu sih ya makanya kenapa saya di kelas sering bahas sama teman-teman dan teman-teman saya berharap teman-teman terusin lagi gitu ya mindset ini. Jadi dari saya ke teman-teman, teman-teman terusin nanti bisa bergulung-gulung jadi banyak gitu ya. Semoga generasi ke bawah tuh image-nya langsung berubah. Oh Mandarin, iya sih sulit. Maksudnya sulitnya karena mungkin nggak alfabet gitu ya. Tapi bisa dipelajari kok gitu ya maksudnya ya. Oke. Terus berikutnya ada Ibu Meta. Jadi maksudnya yang kedua ini setelah sampai kantor baru nyetir ya Laushe. Iya betul Bu Meta. Jadi beda arti ya. Ha-ha. Sedangkan maksudnya Bu Lina itu saya pakai kendaraan apa ke kantor? Oh, nyetir sendiri ke kantor. Iya, beda. Jadi dua kalimat ini berbeda arti ya. Oke, itu dari pertanyaan Bu Lina. Sepertinya udah semua ya. Oke, baik. Terus rekaman sudah dicet di kolom chat ya, teman-teman boleh lihat yang tadi saya bilang. Kemudian saya lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Oh, Ibu Fonga, kalimat kedua, pekerjaannya di kantor menyalakan mobil. Apa betul ya, Los? Ya, yang tadi saya bahas ya, antara mungkin dia pekerjaannya supir, makanya dia ke kantor dulu baru nyetir ya, bisa jadi ya kayak gitu. Jadi beda arti ya. Oke ya, sudah kejawab ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Dokter Evelyn, Laoshi mau tanya fa xin shui, artinya bayar gaji. Tapi kok gaji itu pakai shui ya? Oh, xin shui. Oh, maksudnya pakai shui air ya. Oke, oke. Ini kalau misalnya kenapa dia pakai xin shui yang artinya shui air, jujur saya maksudnya nggak tahu ya ada sejarahnya kenapa dia pakai xin shui. Cuman saya taunya gaji itu
dia satu istilah, maksudnya gaji ya. Sorry, saya ganti halaman baru aja ya. Nah, maksud saya gaji, begitu kita bilang, oh gaji itu adalah 薪水. Nanti saya cari tahu ya, kenapa dia pakai ada shui. Mungkin maksudnya Dokter Evelyn, shui itu adalah air. Apa hubungannya dengan si gaji gitu kan? Benar gak? Eh, gitu ya. Kalau ini saya nggak tahu, saya bilang nggak tahu ya. Jadi nggak tahu kenapa maksudnya muncul istilah gaji 薪水. Tapi saya taunya gaji, kosakatanya adalah 薪水 gitu ya. Mm-mm. Kayak gitu. Mungkin pertanyaannya, shui kan air gitu ya, apa hubungannya? Ya, jadi kalau misalnya kita bayar gaji, itu namanya fa xin shui. Fa, fa, kita pakai kata kerjanya fa xin shui. Masih shui lemah. Dapat udah dapat gaji belum? Jadi bisa beberapa arti ya. Misalnya kita tanya ke teman kita yang baru pertama kali kerja, jadi dia hari ini misalnya terima gaji pertama. Jadi kita bilang, ni 今天发薪水了吗? 发薪水了吗? Artinya udah dapat gaji belum? Ya, itu satu. Kalau dari sisi si bos, ya dia akan bilang, 我这个月提早给你发薪水，我这个月提早给你发薪水. Hijau itu lebih awal. Jadi misalnya saya sebagai bos, saya bilang sama karyawan saya, oh ini saya mau pergi nih. Jadi di luar negeri misalnya nggak bisa transfer, contoh. Jadi saya bilang sama dia, 我这个月提早给你发薪水. Jadi bulan ini saya lebih awal ya transfer gajinya ke kamu. Jadi bayar gaji. Jadi teman-teman, ini bisa dua arti tergantung siapa yang ngomong. Jadi dua-duanya boleh pakai. Si bos boleh pakai, si karyawan yang dapat gaji juga boleh pakai. 我今天发薪水了，我请大家吃饭，好吗？呀，我今天发薪水了，atau 我请大家吃饭. Saya traktir teman-teman makan, ya. Boleh. Jadi dua sisi, oke? Ah, terus berikutnya ya. Oh ini oke ya.薪水 udah. Terus Dokter Evelyn tanya THR. THR itu adalah nianhong. Nianhong. Sorry. Apa namanya kita bilang tambahan duit gitu ya. Nianhong. Nian tahun, hong dari hongbao de hong ya THR. Nianhong. Ya, bukan. Kalau Shinshui itu gaji bulanan. Kalau Nian Hong itu THR. Tambahan duit di luar dari gaji kita. Ya, oke. Ini silakan di screenshot dulu sambil saya baca ya chattingan berikutnya. Dr. Evelyn berarti kejawab ya. Cuman kalau kenapa gaji ada shui-nya, saya cari tahu dulu ya. Saya cari tahu dulu. Eh, apa namanya, belum pernah saya baca artikel kenapa dia pakai shui gitu ya. Taunya gaji sin shui. Sin jin juga bisa. Jinnya jin emas ya. Sin jin, sin sinnya sama. Jadi ada satu lagi istilah gaji sama dengan ya sin jin. Tapi lebih terkenalnya memang sin shui teman-teman. Jadi yang teman-teman kenal, oh ya, sering dengarnya Xin Shui, Xin Jin, Jin emas. Kalau Jin emas masih masuk akal ya. Maksudnya cincin, duit gitu. Nah, kalau Shui-nya mungkin yang saya coba cari tahu ya. Ada cerita nggak di balik itu ya? Xin Jin, Xin Jin, Jin juga. Jin ini kalau Jin sendiri artinya emas. Terus kalau kita bilang duit ya, eh ya ini nih. Jin Qian itu duit. Nah, ini masih ada kaitan kan teman-teman ya. Cincin, uang atau duit. Nah, ini juga sama ya. Cincin, shui ini gaji. Oke? Saya lanjut lagi. Oke, Pak Andreas tadi bilang sangat terbantu ya. Ya, jadi minimal Bapak bisa ketik gitu ya. Lihat Hanzi. Jadi kayak proses belajarnya nggak terlalu ribet kayak harus nulis gitu. Benar ya, Pak ya? Nah, saya senang sekali ya dengan feedback seperti ini. Jadi menambah keyakinan lah buat teman-teman semua yang mungkin masih belajar Hanyu Pinyin belum ke Hanzi biar lebih
optimis lagi ya. Oke, Sisi Pak Andreas, saya lanjut dulu ya. Ada Bu Melisa, handphone saya nggak bisa nulis Hanzi Laoshi, jadi terpaksa pakai pinyin. Iya, nggak apa-apa Bu, kalau misalnya pinyin kan dia ketik keluar kan huruf Mandarinnya. Ada juga handphone yang bisa tulis memang. Nah, maksudnya kayak tulis guratan baru dia keluar Hanzi. Ada juga settingan begitu ya Bu ya. Hmm, Bebas sih, saya sih bebas intinya. Yang penting eh, membantu yang benar-benar nggak bisa tulis dan nggak mau nulis gitu ya, pakai pinyin gitu. Jadi bisa ketik muncul huruf-huruf Mandarin kayak gini. Oke, terus berikutnya Ibu Lina. Saya ingin ketik Hanzi dengan cara ketik pinginnya, tapi di handphone saya tidak bisa ketik nada pinyin. Jadi saya tidak bisa langsung dapat Hanzi yang benar. Apakah Laoshi tahu cara supaya ketik nada pinyin di keyboard? Nadanya nggak bisa, Bu. Saya juga nggak bisa. Jadi yang saya bilang misalnya, ini boleh ya, saya next ya. Jadi kita ketik di keyboard itu cuma bisa misalnya kayak contoh tadi Jin, dia JIN gitu. Nah, begitu JIN dia keluar sederetan huruf Mandarin misalnya Jin, emas, Jin Tian de Jin gitu. Jadi misalnya ini Jin emas yang tadi barusan kita bahas ya, emas. Terus misalnya Jin Tian, ini bacanya Jin juga yang artinya hari ini. Kayak gitu. Jadi nggak bisa ada nada, Bu. Nggak ada pilihannya. Nah, kalau ketik memang nggak nggak bisa masukin nada. Saya belum ada juga aplikasi yang kayak gitu dan memang selama ini nggak ada. Jadi begitu kita misalnya JIN, dia keluar sederetan yang bacanya semua JIN. Mungkin nada-nada berapa gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ketik nih Jintian, ketik aja JIN TIAN, dia akan keluar kok Jintian. Dia udah lumayan pinter ya, jadi langsung nyambung. Misalnya oh saya mau ketik hari ini, langsung aja JIN TIAN, dia akan keluar Jintian, hari ini. Tapi nada nggak bisa dimasukin, Bu, saya juga nggak bisa ya. Oke, baik. Kemudian oh, oke, kalau ada aplikasi saya kurang tahu. Tuh ada komen dari Dokter Evelyn ya, mungkin boleh tanyain gitu ya. Tapi saya nggak pernah masukin tanda nada Meo karena nggak bisa memang. Entah mungkin handphone saya nggak bisa atau saya nggak tahu ada aplikasinya ya. Ha-ha. Oke, baik, saya lanjut lagi. Em, THR tadi udah kejawab. Kemudian Ibu Lina bertanya tentang Jintian tuh hari ini ya. Oke, Ibu Lina bertanya, Laoshi kalau kirim kabar, apakah fa xiaoxi? Fa xiaoxi, kirim kabar. Kita fa xiaoxi. Boleh sih, boleh. Boleh ya. Fa xiaoxi. Fa yang tadi ya, boleh. Fa xiaoxi. Fa kirim, xiaoxi. Xiaoxi ini berita, kirim kabar gitu ya. Kirim kabar itu maksudnya gini, 你到了有没有给他发消息? Misal kamu udah sampai nih, ada kirim kabar, artinya kabarin dia nggak? Nah, itu namanya fa xiaoxi. Di sini fa artinya kirim. Nah, teman-teman yang bergerak di ekspor impor itu dia pakai fa, artinya fa tungsi, fa huo. Ada? Pernah dengar? Fa huo itu kirim barang. Jadi kalau teman-teman yang ada hubungannya ekspor impor, boleh tanya sebelah sana, ni ge wo fa huo le ma? Ni ge wo fa huo le ma? Fa huo itu kirim barang. Jadi, eh, nah ini maksud saya Mandarin itu dia kaya berlimpahnya yang kayak gini. Satu huruf, ini kan satu huruf, ini satu huruf ya, sama-sama artinya kirim. Nah, tadi ada fa, saya balik dulu ya teman-teman ya. Nah, ini sama kan, hurufnya fa, tapi di sini dia gabung sama yang lain artinya berubah. Nah, ini yang teman-teman perlu banyak belajar. Kalau ini memang perlu banyak baca, perlu banyak tahu. Nah, tapi maksud saya sebelum sampai sini, basicnya yang tadi, kayak pinyin, terus Hanzi, basic-basic itu udah memahami dan menguasai, baru masuk ke sini. Jadi ada tahapannya. Bukan langsung dikasih tahu, Mandarin tuh sulit loh. Maksudnya gini loh, kadang-kadang orang bikin pernyataan tuh pakai sepotong. Misalnya gini, Mandarin di sini artinya apa? Dapat atau bayar. Nanti dia di sini artinya kirim. Jadi image orang tuh jadi, sulit ya.
Jadi satu huruf doang artinya banyak. Itu loh. Jadi itu yang bahaya. Belajarnya separuh-separuh, ngambil arti makna dari itunya juga separuh-separuh. Jadi yang ditangkap itu yang bagian yang sulit kayak gini ya. Padahal enggak. Kalau saya pikir dia berlimpah, artinya dari satu huruf fa, dia bisa gabung sama yang lain, terus artinya jadi berubah. Nah, itu namanya berlimpah. 我们说很丰富 karena kebudayaannya dia, gitu. Nah, itu sih ya maksud saya itu kenapa guru itu penting. Begitu dia kasih satu pernyataan, itu membuat mindset di orang yang dengar, benar gak? Nah, maksud saya kadang-kadang orang potongnya sepotong-sepotong ini. Karena yang datang ke saya gitu ya, termasuk teman-teman yang, maksudnya teman-teman di Jakarta yang datang ke saya, dia tanya gitu. Nah, pertanyaan mereka, menurut saya yang mindset yang sepotong-sepotong itu, gitu. Jadi saya bilang, oh enggak sih sebenarnya gitu. Jadi biasanya saya lurusin. Nah, makanya teman-teman kan ini pas nih saya jelasin yang kayak gini huruf yang sama tapi artinya bisa berbeda tergantung gabung sama kosakata yang mana. Nah, mungkin saya langsung sekalian gitu ya sharing ke teman-teman bahwa kadang-kadang ya itu orang ngambilnya sepotong-sepotong. Padahal itu adalah kekayaan bahasa Mandarin sebenarnya. Ya, ya kayak gitu ya teman-teman ya. Semoga memberikan angin optimis buat teman-teman yang masih tetap ikut kelas, tetap apa ya? Tetap percaya dan tetap mau belajar. Oke, iya benar Bu Lina ya. Jadi fa bisa artinya kirim. Oke, terus saya lanjut lagi ya. Bu Keci, Bu. Ibu Rosela, Laoshi sinnya ada radika rumput ya. Boleh bahas tentang sorry. Boleh bahas tentang radikal supaya lebih mengerti. Boleh Bu, boleh Bu Rosela ya. Jadi ini ada dulu ada permintaan dari murid juga, tapi saya belum sempat susun bahan ya. Oke, jadi ya ada beberapa namanya pusho. Pusho itu radikal. Pusho itu jadi oke. Saya tulis dulu ya. Pusho. Saya ada satu rekaman itu tentang guratan bahasa Mandarin. Teman-teman ada nonton nggak? Saya lupa ya. Itu di tahun 2023 awal ya. Kalau nggak salah ya, teman-teman yang pernah nonton karena di-share Pancang itu boleh share. Saya lupa tanggalnya ya. Jadi ada satu rekaman saya tentang guratan basic bahasa Mandarin. Jadi ada shu, terus ada heng gitu-gitu ya dan teman-temannya. Nah, di situ saya membahas sedikit tentang pusho. Jujur, Pusho ini membantu kita, walaupun nggak 100% ya. Jadi, apa namanya, dia nggak 100% tapi membantu kita. Pusho ini kalau saya artikan itu adalah eh, kepala bagian. Show ini adalah kepala. Jadi misalnya, 我们说 teman-teman tahu Perdana Menteri? Perdana Menteri itu adalah 首相. Perdana Menteri. Jadi kalau teman-teman tahu, show ini adalah kepala, intinya, pemimpin, itu namanya show. Nah, pu ini adalah bagian, part. Jadi huruf Mandarin itu ada bagian yang menjadi kepalanya. Artinya ada bagian utamanya. Ya, memang nggak semua, tapi kebanyakan. Kayak tadi Bu Rosela bertanya tentang 草字头 ini. Saya tulis ulang deh ya, biar nggak bolak-balik. Bu Rasela tanya si Shui de Xin yang gaji itu ada namanya pusho. Ini namanya pusho. Pusho itu 草字头. Ini adalah eh, kepala bagian yang melambangkan tentang rumput. Nah, nanti saya cari tahu ya, kenapa Shui, maksudnya gaji, tapi nggak ada hubungannya. Tapi nggak semua. Dia 80-90% itu ada hubungan. Contoh, 我们说草 rumput, ini bacanya 草, artinya rumput. 上面呢就是有草字头, ini namanya 草字头,草字头,草
Zitonya saya tulis di sini ya. Zi sama tou. Zi itu adalah huruf, tou itu adalah kepala. Jadi posisi si apa yang ini gitu ya, cao zi tou-nya ada di atas, makanya disebut dengan cao zi tou. Nah, ini berfungsi banget gitu ya. Eh, saya boleh next. Jadi berfungsi banget ketika apa? Ketika kayak gini, teman-teman. Teman-teman lihat ada dua huruf ini. Dulu waktu saya belajar Mandarin, Pusho ini yang bantu saya banyak banget, jujur. Ya, jadi ini ada lan, ini juga ada lan. Ini dua-duanya huruf ada di Mandarin, ya. Satu adalah biru, satu lagi keranjang. Nah, waktu saya awal-awal belajar, guru saya bilang, teman-teman ini dua huruf mirip-mirip, cuma beda atasnya gitu ya. Ya, jadi jujur saya belajar banyak banget basic tuh saya dedikasikan untuk almarhum guru saya gitu ya. Guru saya benar-benar luar biasa gitu ya karena kalau nggak ada dia nggak ada saya hari ini juga. Jadi beliau itu benar-benar nekanin dan ngajarin juga yang namanya pusho yang tadi saya bahas di mana ini keduanya bacanya sama ya. Ini artinya biru, ini artinya keranjang. Jadi waktu itu kita mau dikte, eh, maksudnya ngetes gitu ya. Jadi kita les tapi ada tes juga, tesnya pakai huruf Mandarin. Nah beliau tuh jelasin bahwa nanti kalau nulis jangan salah ya, jangan ketukar-tukar ya. Nah di mana lan biru itu adalah cao zi tou yang tadi saya bahas. Kenapa cao zi tou? Karena dulu warna biru itu diambil dari rumput-rumputan, tumbuh-tumbuhan. Sedangkan lan keranjang ini teman-teman lihat ya, bentuknya kayak K. Bentuknya sebenarnya ambil dari sini. Ini adalah huruf Mandarin cu, cuzi. Cuzi itu adalah bambu. Jadi eh, kalau diceritain begini menarik kan? Begitu juga orang nggak mau nulis pun dia dengan lihat atasnya gitu ya. Oh langsung tahu, langsung ini lan yang biru karena cao zi tou. Terus yang ini adalah keranjang karena keranjang dulu bikinnya dari bambu. Kayak gitu teman-teman ya. Memang nggak 100% jujur. Ya maksudnya nggak semua huruf tuh ada begituannya. Tapi 80-90% tuh sangat membantu kita. Itu namanya radikal. Ya Bu Rosela. Eh, nanti saya masukin ke agenda saya ya. Nanti saya bikin bahan. Mungkin bahannya nggak bisa perfect apa sebatas pengetahuan saya dan yang saya tahu ya. Tapi semoga bisa bantu teman-teman terutama yang kayak gini. Jadi dengan begini kan teman-teman jadi punya patokan kan. Begitu juga teman-teman karena lagi bahas 竹字头, teman-teman lihat ya. Ada satu tulisan begini. Sorry. Teman-teman ada yang tahu ini apa? Ini adalah kuaizi. Kuaizi itu apa teman-teman? Sumpit ya Ibu Lina ya, sisye. Sumpit bikinnya dari bambu ya. Sumpit bikinnya dari bambu. Tapi kalau teman-teman kenal huruf di bawah kuaizi, saya pisahin ya. Nah, kalau hurufnya cuma ini nggak ada atasnya, itu artinya apa? Pasti banyak yang tahu. Iya, kuai cepat. Jadi bagi teman-teman yang mulai belajar huruf Mandarin, ini akan jadi menarik. Karena, oh kuai cepat, ternyata ini bacanya sama ya. Kebantu nggak? Kebantu banget. Oh bacanya sama, cuma atasnya beda. Atasnya Laosu bilang ini berhubungan sama bambu. Oh pantas ya, artinya sumpit. Gitu. Jadi eh, hal-hal kayak gini sih ya, maksudnya yang membantu saya di awal-awal, makanya kenapa saya sharing ke teman-teman bahwa ini sangat membantu. Tapi memang nggak 100% ya, nggak semua huruf nanti kita cariin ini pusonya apa berhubungan nggak, jangan ya teman-teman ya. Cuma maksudnya di awal-awal kayak gini tuh membantu, lama-lama kan kita jadi udah punya eh, apa basic ilmu. Nah, kita mau belajar huruf yang lain lagi itu udah seneng gitu ya, udah gampang kayak gitu ya. Halaman 5 silakan. Ya, itu Bu Rosela. Nanti ya, Bu, saya masukin list karena listnya masih banyak yang saya perlu kerjain ya. Tapi saya senang sih, senang ya. Ternyata eh, saya masih banyak hal yang bisa dan perlu saya kerjakan.
zi ini adalah huruf, tou itu adalah kepala. Jadi cao zi tou, kenapa kita bilang cao? Kan dia sebenarnya dari atasnya rumput. Jadi ini ya, ini namanya cao cao zi tou. Sorry. Cao zi tou. Kalau misalnya dulu ya, kalau saya belajar huruf Mandarin tuh, misalnya saya bilang ada huruf baru. Nah, huruf baru itu misalnya apa? Nah, dia akan bilang, oh, 上面有个草字头. Jadi kita tahu atasnya ini. Ya, itu kayak bahasa komunikasi. Jadi kita tahu, oh ini namanya 草字头. Caunya rumput, zi huruf, tou itu kepala. Posisinya di atas. Terus dia sorry, ininya bentuknya diambil dari bagiannya si huruf cau. Kayak gitu. Ya, cukup jelas? Ya, nanti saya susun lagi ya. Tapi teman-teman untuk rekaman yang tentang guratan basic kayak heng, shu gitu ya, itu teman-teman tolong dengar di rekaman. Di situ banyak saya cerita juga tentang pusho. Sedikit membantu teman-teman. Jadi teman-teman rekamannya saya lupa di mana, nanti boleh tanya panjang. Kalau teman-teman yang ada di sini boleh share juga ya kalau ada link rekamannya. Itu kalau nggak salah ada 2 atau 4 ya, wawang lah. Saya lupa, ada 2 video atau 4 video. Saya bikin video juga udah lupa ya. Jadi teman-teman silakan eh, nonton ya, karena di situ banyak saya ceritain tentang guratan basic bahasa Mandarin. Ya, nanti ada kesempatan saya susun lagi yang namanya pusho, yang kayak tadi nih, 草字头, terus ada 提手旁, ada 木字旁, banyak. Dia banyak lagi yang namanya pusho bagian. Ya, oke. Ini kejawab ya. Jadi Bu Rosela tanya tentang pusho. 等一下. Ini sudah kejawab semua belum ya? Oh, tadi Fasyausi. Terus bentar. Ini sudah semua. Oke. Radika rumput tadi udah ya Bu ya, Bu Rosela ya. Terus Shinshui. Gaji mungkin seolah-olah emas hartanya bertambah. Sincin ya. Kalau Sincin masih berhubungan ya Bu Meta ya. Yang tadi saya cerita ya. Cin karena emas uang gitu. Oke, terus berikutnya Pak Andreas. Laoshi apakah kata hao ditambah kata kerja bisa jadi adjektif ya Laoshi? Seperti hao kan, hao wen, hao chi, hao ting, hao war. Hao-nya ditambah kata kerja bisa jadi adjektif. Iya, iya. Sebenarnya, sebentar. Ini udah ya, ini udah teman-teman. Hao ditambah kata kerja. Misalnya hao kan, contoh ya. Bagus dilihat. Iya, benar. Ini adjektif, Pak. Tapi how itu sebenarnya dia sudah adjektif sih, Pak. Karena dia adalah baik kan. Bagus. Dia sebenarnya udah kata sifat. Terus ditambahkan, saya kebalikan. How kan. How kan. Bagus dilihat. Ini juga adjektif, Pak. Jadi dia sebenarnya ada kata sifat ya. Adjektif. Benar-benar, Pak. How kan, how enak dimakan. Ya, jadi benar. How-nya sudah adjektif sebenarnya, dia sudah kata sifat, ditambahkan kata kerja, dia tetap kata sifat. Gitu ya. Oke. Terus kalau tidak salah, tidak tahu yang namanya benar. Betul, Bu. Susucio. Jadi saya sangat mengencourage teman-teman untuk praktek di kolom chat. Ya, jadi nggak apa-apa, praktek aja gitu. Cuman saya juga disclaimer gitu ya, kalau misalnya saya koreksi, teman-teman jangan merasa, aduh nggak enak nih, jangan ya. Itu benar-benar karena kita semua belajar bareng-bareng. Jadi saya juga jadi belajar. Justru saya bisa cerita banyak nih ke teman-teman, oh teman-teman bisa ada begini-begini. Karena saya belajar dari teman-teman. Teman-teman misalnya ada kekeliruan nih, saya jadi tahu, oh teman-teman kesulitan ya di sini ya. Nah begitu saya tahu kesulitan teman-teman di situ, saya jadi bikin bahan. Itu loh teman-teman. Jadi justru saya juga belajar sama teman-teman. Kalau teman-teman semua benar, saya nggak ada bahan lagi. Saya bingung mau cerita apa ya, mau sharing apa ya. Jadi teman-teman jujur
teman-teman praktek, terus ada kekeliruan, saya juga dapat ilmu. Artinya, saya bisa bikin bahan untuk melengkapi pengetahuannya teman-teman ya. So, kita sama-sama saling belajar ya, gitu. Em, Ibu saya tahunya, Laoshi saya juga kesulitan untuk tulis pakai Hanzi, pakai handphone Huawei saya. Oh iya, oke. Iya, jadi memang ada beberapa handphone tuh nggak bisa ya, tapi ada yang bisa. Saya punya juga nggak bisa tulis kayaknya. Cuma bisa ketik pakai apa pinyin kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang suka nulis, eh, saya pernah lihat ada yang bisa, tapi saya nggak tahu ya, sorry banget ya. Maksudnya itu dia aplikasi atau apa. Saya pernah lihat orang nulis-nulis, dia keluar huruf Mandarinnya. Ada, ya. Oke. Terus ada Mubenta. Saya sering pakai cara kira-kira kata yang saya maksud berhubungan dengan apa. Jadi saya cari Hanzi dengan pinyin yang mengandung radikal yang berhubungan. Iya, betul Bu Meta. Ya kayak tadi. Contohnya kuaizi. Kan kita udah tahu nih, kuai, cepat. Begitu kita ketik kuai, dia akan muncul huruf yang ada atasnya. Ini namanya 竹字头. 竹 yang tadi, 竹, terus 字头 yang saya ajarin teman-teman karena posisi di atas. Itu namanya 竹字头. Nah, jadi eh, dengan begini kan kebantu ya. Oh, sama-sama bacanya kuai gitu ya. Cuman hurufnya di atasnya beda. Jadi artinya berbeda ya. Oke, terus Fa Tuansin kirim SMS ya. Kalau kirim WA sama. Tuansin sebenarnya SMS sih Bu, saya tauin. Tapi kalau WA boleh juga lah ya, karena sekarang kita banyak kan pakai WA nggak pakai message lagi. Jadi boleh bilang Fa Tuansin, boleh ya. Oke, itu kemudian 我们时间到了是吧? Oke, baik. Bagi yang belum bisa maksudnya belum sempat kejawab, teman-teman boleh kirimkan lagi minggu depan ya. Di sesi tanya jawab nanti saya bantu jawab lagi. Nah, ini oke, guratan basic belum pernah nonton. Ini dikasih tahu Bu Lina, video tanggal 19 Februari 2023. Ya, ada ya. Jadi di Februari 2023, setahun yang lalu. Saya ingatnya awal tahun gitu. Ya, berarti benar 19 Februari. Silakan teman-teman boleh nonton videonya dulu gitu ya. Oke.谢谢大家. Oh, ini ada nih di-share sama Pancang. Sorry, saya baru scroll ke bawah. Teman-teman boleh lihat ya materi guratannya itu udah di-share sama Pancang. Ada 4 video berarti ya. Belajar guratan sesi 1, sesi 2, terus ada aturan guratan sesi 1 dan 2. Silakan teman-teman boleh akses ke situ ya. Eh, apa namanya? Semoga bisa nambah pengetahuan teman-teman. Nanti ada kesempatan kita bisa bahas lebih lanjut tentang namanya guratan sama pusho yang tadi ditanyakan sama Ibu Rosella. 谢谢大家，谢谢班长，我们再见，拜拜。谢谢老师。